Do you wanna know? Hai semua, kali ini saya mau berbagi resep lagi. Kali ini mau bikin kue wajik. Nah, kue wajiknya ini dimasak menggunakan rice cooker agar bisa menghemat gas. Di sini saya sudah menyiapkan bahan-bahannya, yaitu diantaranya ada beras ketan sebanyak 500 gram. Di sini saya sudah diamkan dan sudah saya rendam selama 4-5 jam. Kemudian ada air sebanyak 300 ml, 1 bungkus santan instan berukuran 65 ml dan juga daun pandan. Nanti di sini saya menambahkan garam ya. Pertama-tama masukkan beras ketannya ke dalam magicom. Kemudian masukkan airnya. Masukkan daun pandan yang sudah digunting-gunting. Masukkan santan instan. Lalu aduk rata. Masukkan sejumput garam, kemudian aduk kembali. Sekarang kita masak beras ketannya. Sambil menunggu beras ketannya matang, sekarang kita siapkan gula merahnya. Di sini saya menggunakan 5 keping gula merah dan juga saya akan menambahkan 2 sendok makan gula pasir. Kalau kalian suka manis, kalian bisa tambahkan gula merahnya sesuai selera kalian. Gulanya, masukkan 150 ml air. Kemudian masukkan gula merah yang sudah kita iris-iris tadi. Di sini saya menambahkan 2 sendok makan gula pasir. Kita masak cairan gulanya menggunakan api kecil agar tidak mudah gosong. Jangan lupa untuk diaduk-aduk ya, biar gula merahnya cepat larut.
Jangan lupa sering-sering mengecek beras ketannya dan juga diaduk-aduk agar beras ketannya tidak lengket. Jika tombol magicomnya sudah berpindah ke tombol matang tapi beras ketannya belum matang, kalian bisa menambahkan air sedikit demi sedikit, kemudian kalian aduk kembali, lalu pindahkan lagi tombol masaknya sebelum dituang ke cairan gula merah. Pastikan beras ketannya matang sempurna ya. Nah, di sini saya mau saring cairan gula merahnya agar tidak ada kotoran di dalam cairan. Setelah dimasak akan menghasilkan kurang lebih 300 ml gula merah. Apabila kalian mendapatkan kurang dari 300 ml, kalian boleh menambahkan air ya. Sekarang kita tuang cairan gula merah yang sudah disaring tadi ke dalam panci atau wajan yang anti lengket. Kemudian tuang beras ketannya sampai selesai. Sekarang kita masak kembali menggunakan api paling kecil, gula merah dan juga beras ketannya. Diratakan sampai semua beras ketannya tercampur dengan gula merah. Ini harus diaduk-aduk sesering mungkin ya, jangan sampai dibiarkan terlalu lama, takutnya beras ketannya nempel atau gosong. Aduk sampai beras ketannya itu berubah menjadi kental karena sudah bercampur dengan liquid dari gula merah ini.
Nah, ini sudah mulai mengental ya, tapi tetap harus diaduk-aduk terus. Nah, jika sudah seperti ini, sekarang matikan kompornya, kemudian tuang ke dalam cetakan saat masih panas. Tuang beras ketannya atau wajiknya ke dalam cetakan dalam kondisi masih hangat ya. Karena kalau dituang ke dalam cetakan dengan kondisi sudah dingin, itu akan susah untuk dirapikan ke dalam cetakan. Setelah dituang ke dalam cetakan, hasilnya akan seperti ini. Nah, ini mau saya dinginkan dulu untuk menghasilkan wajik yang mudah dipotong atau diiris-iris. Kalian harus mendiamkannya kurang lebih selama 4 jam. Nah, ini karena anak dan suami saya sudah pengen makan wajiknya, jadi saya nggak bisa mendiamkan kurang lebih 4 jam. Ini saya diamkan cuma sekitar 20 sampai setengah jam aja. Jadi kalian jangan mengikuti cara saya ya, apalagi kalau untuk dijual sebaiknya harus disimpan lebih lama. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini jika kalian tidak mendiamkan kurang lebih 4 jam. Karena ini mau dimakan sendiri jadi nggak apa-apa. Itu dia resep wajik magicom dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia salah satu kue tradisional yang bisa kalian jual di rumah. Namanya kue nona manis. Kita langsung aja ya ke proses pembuatannya.
Nah, untuk kue nona manis ini terdiri dari 3 bahan. Di sini saya membaginya menjadi 3 bahan, yaitu bahan A, bahan B, dan juga bahan C. Di sini sudah ada bahan A yang sudah saya siapkan, terdiri dari 250 ml santan kental, 1 butir telur utuh, setengah bungkus vanili, 7 sendok makan gula pasir, dan 14 sendok tepung terigu. Pertama-tama kita olah dulu bahan A-nya. Di sini gula pasirnya masuk, telur ayamnya masuk, vanili bubuknya setengah bungkus saja. Kemudian masukkan santan kentalnya. Kemudian masukkan tepung terigunya. Aduk sampai rata, sampai benar-benar tidak ada adonan yang bergerindil ya. Setelah adonannya merata, kita sisihkan terlebih dahulu ya. Untuk bahan B-nya, di sini saya menggunakan 250 ml santan kental, tepung beras 3 sendok makan. Nah, sekarang kita aduk dulu ya sampai tepungnya benar-benar larut. Kita tambahkan sejumput garam, kemudian di sini saya menambahkan pasta pandan. Untuk takarannya sendiri sesuai selera kalian aja, mau seberapa banyak. Kalian bisa kira-kira sendiri adonan kalian apakah kurang hijau atau enggak. Kemudian kita masak bahan B-nya menggunakan api paling kecil sampai bahannya benar-benar mengental. Nah, untuk kekentalannya sendiri ini tidak perlu sampai padat banget ya, cukup sampai berubah menjadi kental tapi masih cenderung lebih encer. Karena untuk memudahkan pencampurannya dengan bahan A.
Nah, ini adonannya sudah mulai mengental, tapi kita tetap harus mengaduknya sampai benar-benar kita menemukan konsistensi yang kita mau. Nah, ini sudah cukup ya. Sekarang kita matikan kompornya, kemudian kita dinginkan. Nah, kemudian kita ambil bahan A yang sudah kita sisihkan tadi. Jangan lupa diaduk-aduk kembali karena pasti tepungnya sudah mengendap ke bawah. Kemudian bahan B yang sudah dingin kita campurkan ke dalam bahan A. Lalu kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Setelah merata, kemudian kita sisihkan lagi, lalu kita olah bahan C-nya ya. Nah, di sini saya masukkan 500 ml santan kental, gula pasir 1,5 sendok makan, tepung beras sebanyak 4 sendok makan. Lalu kita aduk-aduk lagi sampai semuanya bercampur rata dan tidak ada lagi tepung yang bergerindil ya. Tambahkan sejumput garam, kemudian adonan A dan adonan B dimasukkan ke dalam gelas agar memudahkan kita untuk menuang ke dalam cetakan. Nah, karena saya tidak mempunyai cetakannya, jadi saya menggunakan cetakan puding, tapi nggak apa-apa, ini boleh dikukus. Kalau kalian punya cetakannya, kalian bisa menggunakan itu karena hasilnya akan lebih bagus dan juga lebih banyak. Sekarang kita masak bahan C-nya menggunakan api paling kecil. Kita aduk-aduk sampai mengental, sampai konsistensinya itu lebih encer daripada bahan B-nya tadi. Dedek Umi suka kayak gini ya.
Nah, untuk konsistensinya sendiri tidak perlu sampai mengental, cukup seperti ini saja karena ini fungsinya seperti fla atau sus saja. Sekarang kita dinginkan. Setelah adonan C-nya dingin, sekarang kita masukkan ke dalam plastik segitiga untuk memudahkan memasukkan bahan C-nya ke dalam cetakan. Sekarang kita tuang adonan putihnya ke dalam adonan hijau. Lakukan sampai semua bahan habis ya. Setelah dituang ke dalam cetakan, sekarang kita kukus menggunakan api sedang cenderung besar selama 10 menit. Nah, ini dia hasilnya setelah dikukus kurang lebih 10 menit. Sekarang mau saya dinginkan, lalu saya keluarkan dari cetakan. Nah, sekarang sudah dingin, mau saya keluarkan dari cetakan. Kita tambahkan hiasan daun pandan di atasnya untuk mempercantik penampilannya.
Nah, ini dia hasilnya, kue nona manis. Oh ya, ini hasilnya jadi lebih sedikit ya, karena cetakan puding itu lebih tebal. Kalau misalnya kalian punya cetakan khusus untuk kue nona manis ini, kalian bisa cetak di situ. Kalian bisa juga menggunakan cetakan kue apem. Mungkin hasilnya akan lebih banyak daripada yang saya hasilkan ini. Itu dia resep kue nona manis dari saya. Semoga kalian suka dengan resepnya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kali ini aku mau berbagi resep lagi. Di sini aku mau bikin salah satu kue tradisional yang gampang banget dibikinnya, yaitu kue lapis. Untuk bahan-bahannya di sini saya sudah menyiapkan 10 sendok makan gula pasir, 7,5 sendok makan tepung tapioka, 15 sendok makan tepung beras, air sebanyak 750 ml, santan instan berukuran 200 ml. Kalau kalian gak mau pakai santan instan, kalian bisa ganti menjadi santan segar. Pewarna makanan di sini saya menggunakan hijau pandan dan juga warna pink. Vanili di sini saya akan menggunakan setengah bungkus saja. Pertama-tama saya akan mencairkan santannya terlebih dahulu dengan cara mencampur air dan juga santan, kemudian dimasak. Tambahkan vanili. Jika kalian mempunyai daun pandan, kalian boleh menggunakannya, tapi di sini saya nggak menggunakan soalnya nggak punya. Kemudian saya menambahkan sejumput garam. Lalu di sini saya akan memasak santannya menggunakan api kecil cenderung sedang. Tidak perlu sampai mendidih ya. Di sini cukup sampai santannya itu menyatu dengan air aja. Dimasak sampai kurang lebih 2 menit saja. Jika dirasa cukup, matikan apinya, kemudian dinginkan santannya. Setelah santannya dingin, masukkan cairan ke dalam wadah. Kemudian masukkan semua bahan. 시간이 지날수록 네가 보고 싶어. 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진다면 다시 사랑할 수 없을 것 같아. 유난히도 캄캄한 밤에 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수. Karena saya merasa masih sangat cair, di sini saya akan menambahkan tepung tapioka dan juga tepung beras. Untuk perbandingannya itu 2:1 ya, 2 sendok makan tepung beras dan juga 1 sendok makan tepung tapioka. Aduk kembali sampai semua bercampur rata. 너를 추억만 하게 된 건지 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지 너를
Kemudian saya akan membagi dua bagian adonan. Di sini saya mendapatkan 1250 ml adonan dan saya membaginya masing-masing 625 ml. 그날의 나는 내게 너무 낯설었겠지 내 맘과 다르게 너에게 Kemudian masing-masing saya beri pewarna makanan sesuai selera. 한다는 말로도 부족했던 너에게 내가 너무 잘못한 것 같아 너와 나의 다른 생각이 결국엔 우리를 서로 갈라서게 만들었어 근데 왜 이런 얘기를 하게 된 건지 난 모르겠어 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지 너를 기억하면 난 가슴이 아파와 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진다면 다시 사랑할 수 없을 것 같아 말은 해줘야 하는데 Lakukan hal yang sama di adonan yang satunya. 하지 않았다고 모든 게 오해야 내 얘기를 들어주길 바래 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지 너를 기억하면 난 가슴이 아파와 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진다면 다시 사랑할 수 없을 것 같아 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 된 건지 시간이 지날수록 네가 Saya sudah memanaskan kukusannya. Di sini saya akan mulai memasak adonannya. 이렇게 잊혀진다면 다시 사랑할 수 없을 것 같아 Kemudian saya memasukkan 2 sendok sayur sop besar. Setiap lapisannya saya akan memasak kurang lebih 5 menit. 이런 기분 설명할 수 없어 원래 이맘쯤 너와의 여행을 생각했었는데 Setiap 5 menit sekali kita tuang adonan secara bergantian. Lakukan berulang-ulang sampai adonan benar-benar habis. 겠지 기뻐할 너를 상상하며 근데 왜 이런 생각을 하면서 너를 추억만 하게 된 건지 yeah. 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지 너를 기억하면 난 가슴이 아파와 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진다면 다시 사랑할 수 없을 것 같아 그날의 나는 내게 너무 낯설었겠지 내 맘과 다르게 너에게 상처를 줬으니 사랑한다는 말로도 부족했던 너에게 내가 너무 잘못한 것 같아 너와 나의 다른 생각이 결국엔 우리를 서로 갈라서게 만들었어 근데 왜 이런 얘기를 하게 된 건지 난 모르겠어 Oh ya, agar hasilnya tidak bergelembung atau tidak lubang-lubang di permukaan kue lapisnya, kalian memasaknya jangan menggunakan api yang sangat besar ya. Cukup cenderung sedang aja. 이렇게 잊혀진다면 다시 사랑할 수 없을 것 같아 말은 해줘야 하는데 내 마음 변하지 않았다고 모든 게 오해야 내 얘기를 들어주길 바래
어쩌다 너와 나왜 이렇게 끝난 건지 너를 기억하면 난 가슴이 아파와 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진다면 다시 사랑할 수 없을 것 같아 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 된 건지 시간이 지날수록 네가 보고 싶어 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진다면 다시 Untuk lapisan yang terakhir, saya akan memasaknya kurang lebih 25 menit untuk hasil yang maksimal. 유난히도 캄캄한 밤에 나 홀로 너를 생각하네 이런 기분 설명할 수 없어 원래 이맘쯤 너와의 여행을 생각했었는데 네가 좋아 Nah, ini sudah 25 menit ya. Ini mau saya matikan, kemudian saya dinginkan. 겠지 기뻐할 너를 상상하며 근데 왜 이런 Kue lapisnya sudah saya angkat, ini mau saya dinginkan dulu. 만하게 된 건지 Nah, ini dia hasilnya setelah saya potong dalam keadaan tidak dingin maksimal alias masih hangat. Baru saya potong, maka hasilnya akan seperti ini. Tapi nggak apa-apa karena ini mau saya konsumsi sendiri. Tapi buat kalian yang mau jualan, sebaiknya dinginkan yang lebih lama agar hasilnya lebih maksimal saat dipotong. Nah, untuk resepnya sendiri saya akan taruh di description box berapa total pemakaian untuk semua bahan. Untuk kalian yang sudah menonton, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.